Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'ah. Bapak dan Ibu, saudara sedang jamaah zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah pada kesempatan kini, zuhur kini kita kembali bisa berkumpul di rumah Allah nangko melakukan salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita sebagai amal saleh yang akan kita terima balasannya di akhirat. Salawat dan salam mari kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Tema sentral kajian awal adalah al-kabair, dosa-dosa besar. Yang masih membahas tentang dosa besar yang pertama yaitu dosa besar syirik kepada Allah. Ala au nabbiukum bi akbaril kabair, kata Nabi. Mau kalian saya beritahu dosa besar yang paling besar. Akbarul kabair menunjukkan tidak ada dosa besar lebih dari itu lah. Tanya tu sahabat, qalu bala ya Rasulullah. Kami mau ya Rasul, dosa besar paling besar. Karena kerja di dunia aku kan hanya positif dan negatif saja. Karena mengumpul banyak-banyak amal soleh, atau sebaliknya memperbanyak amal toleh, atau karena menambah hal-hal yang positif, atau cuma nambah hal negatif. Plus dan minus karena kan. Maka amalan salihan, amalan sayyi'at selalu digandengkan oleh Allah. Maka jamaah rahimakumullah. Maka itu dosa besar paling besar, al-isyraku billah. Sebab di Nabi ada 3 dosa besar terbesar. Yang pertama adalah al-isyraku billah. Engkau menduakan Allah. Jadi Allah diambilnya juga. Jadikannya Tuhan. Tapi samping itu, ndak yakin sepenuh hati bahwa Allah sebagai Tuhan, ndak yakini penuh. Sehingga menyembah Allah tetap jalan. Kalau nyo salat dia salat juga, kalau puasa puasa juga. Tapi di samping itu nyo tak tinggalkan Tuhan yang lain. Nah, nanti sambungkan dengan pekerjaan orang yang berdagang. Maka wajar kata Allah dalam surat yang sama, surat 2 kalimat yang sama bunyinya tapi dalam satu surat kan. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tak mengampuni dosa orang yang menduakan dia dengan yang lain. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah ampuni dosa selain itu. Kalau nanti Bapak dan Ibu-ibu ketika dibentangkan catatan hidup awak, dibentangkan catatan hidup awak yang panjang, maka akan dilihatlah Bapak dan Ibu-ibu apakah selama hidupnya selamat tidak dari perilaku syirik. Di ketika catatan panjang itu, yang sejak awak lahir sampai awak meninggal, dihadapkan ke awak masing-masing, akan tahu awak seberapa banyak kebajikan yang sudah kita lakukan dan perbuatan syirik yang dilakukan. Ingat Bapak dan Ibu, berperilaku syirik itu sudah catatan panjang dalam kehidupan manusia. Ada beberapa pendapat ulama bila dimulai syirik kan. Tapi kalau kita baca dalam penjelasan para ulama, maka syirik itu dimulai sebagaimana terdapat dalam surat Nuh. Adalah umat Nabi Nuh alaihissalam. Surat yang ke-71 ayat yang ke-23. Di situ Bapak dan Ibu-ibu itu dipandang sebagai syirik yang pertama dikerjakan orang di dunia. Sehingga Bapak dan Ibu-ibu turunan dari apa yang dikerjakan oleh umat Nabi Nuh itu yang hariko dilanjutkan oleh orang belakang.
Kita tahu Bapak dan Ibu-ibu, Nabi Nuh alaihissalam diangkat menjadi rasul itu di usia hampir 80 tahun kan. Kalau lama itu kan. Kalau kini itulah gaya. Kalau diukur aja kini kan. Tapi ukuran itu umur orang 900 tahun. Kalau caranya kini tentu sedang bujang mata loh hampir 100 tahun. Diangkat jadi nabi umur hampir 80 tahun. Nah, ketika memahami mengkaji itu ada perdebatan ulama, apakah setahun itu 2 balik bulan model kini apa tidak kan? Apakah 1 tahun itu sama dengan 12 bulan, sebulan itu 30 hari? Ada ulama yang katakan bahwa setahun mereka tidak salamu di awal. Sehingga 480 tahun itu tidak sama dengan 30 hari kali 2 balik bulan kali hampir 80 kali tidak salamu itu kan. Sehingga hitungan orang umurnya lama ketika dulu itu bisa jadi tahun kini tidak salamu itu. Tinggalkan itu. Karena Allah sudah katakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam tinggal bersama umatnya alfasanatin illa khamsina aman. Nyo menetap bersama umatnya, tinggal bersama umatnya 1000 kurang 50 tahun. Apakah pemahaman sana sama dulu dengan kini? Bagi awak tidak penting itu dikaji. Yang sangat penting catatan yang awak terima umurnya hampir 80 tahun menjadi rasul. Sebelum 440 tahun itu sudah hidup orang-orang saleh. Karena antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu ada 10 generasi. 10 generasi antara mereka. Jadi antara Nabi Nuh dan Nabi Adam itu sudah banyak generasi sebelumnya. Dan ajaran yang dibawa Nabi Adam alaihissalam masih berlanjut. Sehingga masih banyak orang saleh ketika itu. Bapak dan ibu-ibu hadirin berbahagia, meninggallah beberapa orang saleh dari kalangan umat Nabi Nuh alaihissalam. Tapi kok penyakit muncul syirik zaman now, syirik modern dalam bentuk yang berbeda. Dalam ayat ke-23 itu ada 5 yang disebut Allah orang-orang yang dijadikan sembahan oleh orang-orang ketika itu. Dibuatlah, pertama hanya dibuat gambar di dinding. Lebih lanjut akhirnya dibuat patung. Dan akhirnya patung kok jadi sembahan kan. Kenapa mengenang orang yang dulu berjasa? Orang saleh dulu yang berjasa. Sehingga dibuat patungnya. Dan akhirnya patung itu yang disembah. Bapak dan ibu-ibu, kini terlepas siapa orangnya tak kita sebut, daerahnya mana. Ada juga daerah tertentu, orang tertentu. Kalau nyemuka lapau, mesti ada gambar sianu di lapau. Jadi kalau nyo manggaleh nasi atau manggaleh kelontong, harus ada foto sianu tempel di dinding. Kalau ndak ada foto tu, rasa kurang rukun jo sareknya. Tuh kali pernah ditanya, "Bang, kok ada foto ke sini?" Oh, beliau turang kiramai. Kiramai sangat beliau kalau nyoba lanjo jangan pernah ditolak, jangan pernah diago. Bara disabuinya jua sih. Kalau sempat wak tawar menawar jadinya ndak laku galih sampai sore. Banyak macam ya pada dia. Asal foto tu mesti ditempelkan di kadai. Pertanyaannya kenapa foto dia? Kenapa ndak foto gurunya? Kenapa tak foto sahabat misalkan? Anggap tak ketemu sahabat. Kenapa tak ketemu salafus saleh yang banyak? Bagi sebahagian orang, iko dijadikan prasyarat. Dan ingat Bapak dan Ibu-ibu, kalaulah wak bagi kemahakuasaan Allah dalam hal manapun juga,
Apakah Allah sebagai Tuhan atau kita sebagai hamba yang mesti beribadah kepada Allah? Lahwak bagi kan. Ingat, aku nan mencilakukan kawan kan. Sering mengingatkan kawan, tak banyak dia awak amal awak, sekitu taluk dia awak banyak awak lagi. Tapi nan seketik kau jadi rusak puluh kan. Betapa banyak orang amalnya banyak, tapi yang merusaknya jauh lebih banyak. Ketika dibentangkan catatan panjang hidupnya, maka ketemulah lubang-lubang hitam yang menghancurkan dan merusak amalnya itu kan. Aku nan waspadai kan. Makanya benar bahwa innallaha la yaghfir. Memang dalam itu tidak disebut innallaha la yaghfir. Kalau kalimat lan itu selama-lamanya. Tapi penjelasan Allah innallaha la yaghfir. Allah tidak mengampuni orang yang menduakannya junal lain. Kalaulah kurang lah ragu awak dengan dengan kemampuan awak, dengan kade yang awak buka, tak yakin awak doa Allah bisa langsung memberi agak-agak mundur awak ke belakang. Pabayai balik bapak dan ibu-ibu, ya kan? Pabayai dia awak balik karena amal awak tak banyak, dan pertahankan nan saketik kau untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika beberapa orang saleh meninggal dunia di masa itu, dan ketika dijadikan oleh umat Nabi Nuh alaihissalam sebagai sembahan jadi Tuhan, maka diutuslah Nabi Nuh di usia 480 tahun. Saya dibayangkan meninggal 950, jadi Rasul hampir 80. 5 abad jadi Rasul kan. Kalau mau tuh. Para lama tu kan. Sempat dia tong barakaruang makan bareh, enggak tahu. Salamo tu kan. Salamo tu mualiau. Dalam tafsir dijelaskan lebih kurang 80 orang maksimal pendapat ulama yang beragama Islam. Kalau cara kini pemimpin yang gagal tu. Cara kini ketika di auditnya segitunya kan. Manga sih karajo. Kira-kira begitu kecil orang kini kan. Tapi bapak dan ibu-ibu, kehadiran Nabi Nuh alaihissalam meluruskan kesyirikan pertama dari umat Nabi Nuh alaihissalam. Maka dari itu kini berbentuk yang lain. Berapa banyak orang kini membuat patung orang-orang saleh di tempat tertentu kan. Bahkan masih ada perilaku masyarakat awak. Kalau orang tertentu, ulama besar, orang saleh meninggal, joaya ia mandinya di tanah orang kan. Sampai itu orang. Okay. Karena kadang ada komentar orang, sampai kini almarhum dalam kubur itu ditanya di malaikat. Sampai itu orang mengkultuskan orang kan. Ya kan? Bah kalau ditanya di malaikat dalam kubur, karena orang 24 jam ada taruh di kubur tu. Sehingga sampai kini aluntang lo malaikat rakib atid bertanya walaupunlah tahunan meninggal dunia. Bagi awak tidak ada orang di dunia kau yang maksum kecuali Rasul. Peluang ini. Ada orang yang benar-benar terpelihara dari dosa kan? Hanya Nabi dan Rasul yang maksum. Jadi kalau ada orang berilmu, ulamanya kita muliakan. Tapi tak boleh kita mengkultuskan orang. Karena satu di antara 3 penyebab orang melakukan syirik adalah karena fanatik atau mengkultuskan seseorang. Di awak di Minang kadang-kadang lah mulai lo penyakit itu timbul ke awak kan. Nah dulu nak ada orang awak fanatik ke mana. Kini lah mulai di awak kan. Kalau ndak josianu doh, anda bisa kan. Sampai kadang-kadang joma ngaji, gurunya si anu se. Kalau ndak si anu, anda benar ilmunya doh. Jangan-jangan si anu gurunya kok masuk neraka kan. Aku takut. Itulah bodoh-bodoh hajinya. Ali bin Abi Thalib katakan, ana abdun liman allamani walau kana harfan. Maka dari itu Bapak dan Ibu-ibu,
jauhi dia awak sado karajo Allah kawa boleh wak serahkan kainya. Ibadah wak ke Allah jangan kita nodai jona lain. Yakin awak wak karajokan kini balik kawa dan awak takkan rusak ibadah wak itu dengan perilaku menduakan Allah dengan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.